berjudul 5 Sekawan ke Sarang Penyelundup karya Enid Blyton. Minggu lalu itu sudah sampai ke 5 sekawan dan juga si Hangus serta adiknya sudah mengetahui beberapa petunjuk tentang si penyelundup itu. Nah, untuk sekarang fokus mereka teralihkan karena ada suatu kejadian yang dimana sebenarnya dari awal pemilik rumah itu sudah mewanti-wanti gitu, sudah melarang tidak boleh ada hewan peliharaan di rumahnya. Nah, tapi si George tetap keras kepala untuk membawa hewan peliharaannya ke tempat yang mereka tempati itu dan menyembunyikannya di tempat rahasia yang di lorong-lorong itu. Nah, keadaannya itu mulai kacau dari pas mereka lagi makan siang sama keluarganya si Hangus. Ada ayahnya, ada ibunya juga. Terdengar suara gonggong. Padahal kan sudah diingatkan tadinya nggak boleh, tapi ada suara gonggong kencang banget. Terus ayahnya tanya, kalian dengar nggak itu ada suara gonggong? Karena anak-anak takut, mereka nyangkal. Kita nggak dengar apa-apa kok. Terus marah lagi lah ayahnya. Itu kan jelas-jelas suara gonggong kencang banget, masa nggak kedengeran gitu. Nah, dari sana ayahnya langsung ngancem, itu artinya kalau kelihatan sama saya bakal saya bunuh. Nah, dari sana pemiliknya si George ini mulai panik lah karena anjingnya itu mau diapa-apain kalau ditemuin sama ayahnya si Hangus. Nah, dari sana dia mulai pikir untuk pulang aja deh kalau gitu. Dia gak mau lanjutin nyari si penyelundup itu, jadi untuk keamanan anjingnya juga gitu, jadi dia mulai pulang. Nah, pada saat itu dia nelfon lah ke rumahnya di Pondok Kiri, ke orang tuanya. Ternyata gak ada yang angkat, malah ibunya si Hangus itu ngasih surat. Isinya itu ternyata orang tuanya si George juga malah mau ngungsi ke rumah yang mereka tinggal di saat ini, karena rumah yang di Pondok Kiri juga belum selesai direnovasi. Nah, yang makin paniknya lagi karena tempat yang mereka tinggali, kamarnya itu malah dibersihkan untuk orang tuanya nanti tinggal gitu, untuk orang tuanya istirahat, dan juga dikunci. Padahal itu adalah akses buat ke tempat rahasianya si anjing itu. Nah, dari sana dia mulai bingung mau gimana. Terus dia baru ingat kalau ada alternatif jalan lain, yaitu di ruang kerjanya ayahnya si Hangus. Ya, dia nekat lah masuk ke sana meskipun tahu karakter ayahnya si Hangus itu kayak gimana. Nah, dia masuk, bundar-bundar, ternyata ayahnya itu ada lagi tidur ayahnya si Hangus. Dia mulai mencet-mencet buat membuka si pintu rahasianya, tapi ternyata keburu ketahuan, dimarahin lah dari sana. Terus ayahnya si Hangus manggil orang kepercayaannya buat menghukum George itu. Nah, dari sana marah besar lah gitu, mau dikurung si George itu. Nah, dalam perjalanan dikurung, dia minta tolong ke teman-temannya. Nah, untuk lanjutannya kita lanjutkan di minggu depan. Apakah si George-nya akan tetap dihukum atau bagaimana, kita akan lanjutkan di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.